Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film thriller yang berjudul Sick 2022. Film ini menceritakan dua orang perempuan yang sedang melakukan karantina COVID di sebuah kabin terpencil. Ketika malam hari, mereka baru menyadari kalau ada penyusup yang mengikutinya dan akan membantai mereka. Motif apakah yang melatar belakangi pelaku melakukan hal tersebut? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, gua saranin tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Attention shoppers, CDC guidelines are in full effect. Scene ditunjukkan data bahwa banyaknya kasus COVID dilaporkan sedang melanda dunia. Masyarakat saat ini diwajibkan menyetok makanan untuk karantina di rumah, termasuk pria bernama Tyler yang sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu juga, dia menerima pesan dari orang tak dikenal hingga dirinya difoto dari belakang. Merasa sedang dimata-matai, Tyler buru-buru masuk ke mobil lalu pulang. Sesampainya di rumah, dia merapihkan dan mengelap-ngelap belanjaan untuk meminimalisir virus. Tapi dia mendapati pintu yang telah ditutup dalam keadaan terbuka kembali. Melihat TV-nya nyala sendiri, bulu kaki Tyler pun merinding. Lalu kemudian, sempat terjadi adu jotos. Akhirnya Tyler berhasil ngumpet di balik pintu. Hingga ketika senyap, dia keluar kembali dengan membawa tongkat bisbol untuk menghajar si penyusup. Tapi tanpa diduga, film pun baru dimulai. Diperlihatkan cewek seksoi non-glowing bernama Parker ditemani soibnya yang bernama Miri untuk pergi ke tempat terpencil dalam rangka karantina COVID. Parker yang suka mainan sosmed sebelum pergi selfie dulu untuk updatean status. Lalu perjalanan pun dimulai. Setibanya di lokasi, Miri sangat kagum dengan kabin milik orang tuanya Parker. Dengan desain serba kayu yang estetik, membuat karantina ini bagaikan liburan. Tempat ini jauh dari keramaian. Satu-satunya rumah adalah rumah tetangga kecilnya dulu yang berada di seberang danau. Ketika sedang bersantai, Parker menerima pesan dari seorang tak dikenal yang menyuruhnya melompat ke danau. Di waktu yang sama, seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Seusai berenang, Parker mendapati pintu belakang dalam keadaan terbuka, sehingga pada malam harinya, dia menceritakan hal tersebut kepada Miri. Dan kemudian, mendengar pintunya diketuk, Miri langsung mengambil pisau dan memberikan kepada Parker untuk berjaga-jaga. Ternyata dia adalah DJ. Dia kemari untuk menemani Parker setelah mengetahui dari sosmed kalau sedang karantina di tempat ini. Tapi dia nggak tahu kalau Miri bersamanya. Setelah diizinkan tinggal, mereka nongki sebentar lalu abok-abokan gak jelas sambil mainan baygon. Seusai acara, mereka berencana kembali ke kamar masing-masing. Tapi sebelum itu DJ ingin bertanya sesuatu kepada Parker mengenai postingannya bersama pria bernama Benji. Di sini terlihat DJ cemburu kalau Parker dekat dengan yang lain, walau dia juga tahu Benji bukanlah pacarnya. Sebenarnya DJ hanya ingin Parker membuang sifat sasimonya, tapi Parker yang tak peduli meninggalkannya karena selama jomblo dirinya bebas melakukan apapun yang dia mau. Merasa kecewa, DJ sebats dulu biar nggak puyeng. Tak menyadari ada penyusup, dia yang ngambil tas dari mobil kembali memasuki kabin. Sementara itu, Parker di kamar Miri ngegibahin DJ yang bucin kepadanya. Lalu tanpa disadari, seseorang memperhatikan mereka. Great.
Singkat waktu, pada saat mereka tertidur pulas, seorang misterius mengambil HP secara diam-diam. Mereka pun terbangun begitu mendengar suara musik yang disetel keras-keras. Disangka perbuatan DJ, Parker ke bawah untuk memarahinya. Namun kemudian, DJ pun menyuruh Parker masuk mobil karena dia mengetahui ada penjahat masuk. Sementara dia akan membangunkan Miri yang sedang tertidur. Dalam keadaan panik, Parker menuju mobil dan tepat pada waktunya, tanpa cuci muka gosok gigi, Miri langsung kabur. Sementara DJ akan melawan si penyusup. Setelah beberapa saat, akhirnya DJ keluar. Tapi keanehan terjadi setelah melihat arah kakinya. Melihat itu, mereka langsung cabut. Tapi sialnya, ternyata ban mobil telah dikempesi sehingga Miri tak dapat mengendalikannya. Gak tahu harus kemana lagi, mereka kembali ke dalam kabin dan memasuki loteng. Setelah berhasil lolos lewat atap, tiba-tiba melihat sahabatnya terluka, Parker segera menyusulinya. Tapi di bawah dia dicegat si penyusup, sehingga dia buru-buru mencari senjata dan menggebok bertubi-tubi. Disangka sudah selesai, seorang penyusup lain masuk dan menangisi temannya itu. Melihat kesempatan kabur, Parker menghampiri Miri yang kondisi kakinya telah patah. Lalu Parker menyuruh Miri pura-pura tewas, sedangkan dia akan mengalihkan perhatiannya agar si penyusup mengejar dirinya. Dirasa sudah aman, Miri memasuki kabin dengan susah payah. Dengan alat seadanya, dia mencoba menyangga kakinya agar tetap bisa berjalan. Tapi tanpa diduga, kali ini penyusup pertama benar-benar tewas. Sementara itu, Parker yang terjebak diserang dari bawah air. Sesampainya di daratan, dia langsung memasuki rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangganya dahulu. Karena sudah lama pindah, tetangganya tak mengenali dirinya, sehingga dia harus menjelaskannya berkali-kali. Setelah sadar, dia menyuruhnya masuk, tapi kemudian gak tahu minta bantuan kemana lagi, Parker terus berlari hingga menemukan jalan raya. Dengan sekuat tenaga, dia menahan serangan dan ketika lengah, Parker berhasil memukul balik pria itu. Untungnya, ada pengemudi yang kebetulan melintas. Di saat genting begini, ibu-ibu tua ini menyuruh Parker memakai masker. Jelas saja tak ada, lalu dia memberi masker miliknya. Tapi Parker tak menyadari bahwa masker tersebut sudah diselepetin obat bius. Sementara itu, Miri yang akan keluar kembali bersembunyi karena melihat temannya telah tertangkap. Ternyata mereka adalah Jason dan Pamela, yaitu orang tua dari penyusup pertama. Mereka memberitahu tujuan melakukan ini adalah untuk balas dendam kematian anak bungsunya yaitu Benji yang telah tewas akibat tertular COVID oleh Parker. Dan mereka telah membunuh Tyler karena dari Tyler lah Parker terinfeksi. Melihat si pelaku sibuk bicara, Miri diam-diam mengirimi pesan darurat ke 911. Tapi Jason keburu menyadari bahwa ada yang memakai internet dan segera memutuskan jaringan. Lalu, dia mengecek ke belakang untuk memastikan temannya telah benar-benar tewas. Melihat kesempatan ini, Miri mendekati Pamela dan
Tak berapa lama, Jason masuk mendapati istrinya telah terkapar. Begitu melihat bercak darah di lantai, dia menelusurinya dan Jason pun tewas terkena tanduk rusa. Dirasa telah selesai, mereka berdua mencari mobil tua di gudang untuk digunakan pergi. Pada saat akan mencari bensin, tiba-tiba melihat temannya terpojok, Miri mendekati korek yang terjatuh. Lalu kemudian setelah semuanya tewas, polisi baru datang untuk menyelamatkan mereka. Dan mimpi buruk mereka di karantina pun berakhir. Sebenarnya, tujuan mereka membunuh ternyata untuk membalas dendam kematian anaknya. Tapi ujung-ujungnya, mereka semuanya tewas. Pelajaran yang diambil dari film ini adalah, jika baru kenal sama seseorang, janganlah main sosor sana-sini. Takutnya, orang tersebut memiliki papa dan mama yang berjiwa psikopat. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye!